mengupgrade ilmu dan bisa mengupgrade ilmunya dari rekaman yang sudah nanti direkam. Oke, teman-teman, tema kita malam ini adalah miracle of sedekah. Teman-teman pasti sudah tahu ya, sedekah itu apa sih? Apakah harus materi atau misalnya materi, tapi nggak materi juga nggak apa-apa. Yang teman-teman tahu sedekah itu apa sih? Boleh teman-teman diketik di kolom chat apa itu sedekah yang teman-teman tahu. Memberi. Lalu apa lagi? Teman-teman pernah dengar nggak the power of sedekah, amal? Iya, the power of sedekah atau sedekah adalah investasi. Investasi apakah itu? Berbagi apa? Pemberian yang baik dalam tindakan. Yes. Apalagi teman-teman menyumbang dengan rela, betul. Sedekah menyumbang dengan rela, terus memberi ikhlas dari hati tanpa tapi. Ya, cakep. Teman-teman, kalau boleh saya cerita sedikit aja tentang sedekah ya. Jadi waktu itu ya, 2018 nih kejadiannya teman-teman. Jadi waktu itu saya kan punya 4 orang anak. Kebetulan waktu itu kan almarhum suami saya dulu bekerja di Surabaya. Jadi dia itu pulang 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi sebelum dia pergi, dia itu selalu meninggalkan jejak adalah keuangan di rumah. Jadi supaya dia tenang pergi keluar bekerja. Jadi di rumah anak-anak tuh dalam keadaan aman bersama ibunya. Tapi tidak dengan aman makanan aja, tapi dengan keuangannya juga. Jadi waktu itu beliau meninggalkan selama 2 minggu. Dia meninggalkan uang selama 2 minggu itu. Jadi cukup nggak cukup, cukup-cukupin gitu kan. Saya mah iya aja. Cuma kan kita sebagai ibu rumah tangga kan harus pintar-pintar mengolah alokasi dana. Jangan sampai sebelum waktunya udah habis duluan gitu. Udah dong. Begitu. Belum masuk 2 minggu, ternyata kan ada pengeluaran tak terduga. Ini karena anak-anak tempat-tempatnya sekolah. Ternyata ada pengeluaran ini gitu. Waduh, saya lihat di tabungan banyak banget tabungan saya 50 juta alias 50.000 saudara-saudara gitu kan. Ini bagaimana ceritanya gitu kan. Kalau mau ditarik juga ATM kan saldo minimum kan rata-rata udah 50.000 semua. Kalau mau ditarik apa kabar gitu kan. Kalaupun ada yang 20.000 ditarik 30.000 buat beli apa gitu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim saya buka dompet. Alhamdulillah ketemu lagi 50 juta alias 50.000 lagi. Terus kan ya, nggak mungkin juga cerita telepon, aduh papa tolong kirim uang kurang gitu. Nggak mungkin, ya udah akhirnya, ya udah pasrah, gimana ya, tapi teman-teman bukan karena, aduh 50.000 bisa nggak tuh? Tapi memang di kulkas memang sudah dipenuhin kan, jadi ada frozen food, cuma kan setiap hari kita kan nggak mau juga makan frozen food, kan juga maunya ada sayur-sayurnya. Udah dong, tinggal 50.000 itu, saya mau ke tukang sayur, lewatlah masjid masjid di komplek rumah saya gitu. Terus saya duduk, ya Allah, saya mesti ngapain ya dengan 50.000 ini? Saya mau belanjain juga nggak cukup. Kakak lucu gayanya. Iya, terima kasih. Ya, saya bingung, aduh saya mesti apa ya 50.000 ini gitu kan. Saya belanjain juga nggak cukup, nggak mungkin juga sampai seminggu nanti, karena kan seminggu lagi suami baru pulang. Terus akhirnya dalam menutup mata, nggak tahu nih ini malaikat mana yang menghampiri saya, terus tangan saya buka, dompet saya buka, saya ambil 50.000, tahu nggak teman-teman apa yang saya lakukan? 50.000-nya saya masukkan, saya lipat-lipat dengan mengucap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya masukin, ya Allah nih uang saya 50.000-nya ya Allah, saya nggak tahu, dia terserah Allah aja bagaimana, ikhlas bismillahirrahmanirrahim, saya masukin dong teman-teman. Kalau dipikir, gila lo ya, udah 50.000 dikasih lagi sodako, terus lo makan apa gitu? Emang lo bisa mau beli sayur gitu kan? Terus ya udahlah terserah Allah aja. Ya emang sih nggak langsung ada keajaiban ya teman-teman, tapi tahu nggak sih, ya Allah, sampai kalau ingat itu ya merinding ya Allah. Besokannya terus suami telepon dong. Nelfon video call kan, "Ma gimana sehat?" "Alhamdulillah sehat Pak." Padahal nggak baik-baik aja, cuma kan kita sebagai istri kan pengen ngasih, ya kita kan contoh istri salihah gitu kan, jadi ngasih tahu gitu kan. Ngasih tahu, "Enggak Pak, Alhamdulillah baik-baik aja," gitu. Terus gini, "Ma kamu semalam doa apa?" "Doa apa ya? Emang kenapa?" "Enggak, coba ingat-ingat deh, kamu doa apa?"
Enggak doa apa-apa, biasa-biasa aja ya, namanya doain yang terbaik untuk kamu supaya menjadi kerjaannya lancar, rezekinya baik, saya bilang gitu. Mah, aku transfer kamu ya, dia bilang gitu. Ah, bukannya gajinya belum? Iya, ya aku mau transfer sekarang. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Suami saya transfer 5 juta. Bayangkan dari 50.000, saya cemplungin itu jadi 5 juta. Kalau dipikir-pikir dari mana gitu, kok bisa gitu kan? Memang kalau hitung-hitungan manusia tuh nggak mungkin gitu. Cuma kalau hitung-hitungan Allah, hitungan Tuhan kan segalanya jadi mungkin gitu kan. Jadi teman-teman, ya Allah, itu kan sedekah versi saya ya di 2018. Kalau sedekah yang akan disampaikan narasumber kita malam ini, apakah nanti implementasinya bagaimana sih kalau untuk di dalam bisnis AFC ini, nanti kayak gimana sih jalannya gitu. Saya mesti ngapain sih dengan sedekah ini? Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita. Dia adalah seorang trainer juga, founder dari Achievement Consulting juga. Kemudian dia seorang psikolog, ya kan? Dia juga leader saya, ya kan, di Miracle, Masya Allah. Ya udah, saya panggil ya. Mbak yang cantik ini namanya Mbak Anis Rahmawati. Yeay! Tepuk tangan dong teman-teman. Yeay, Kakak Noya luar biasa. Kakak Noya apa kabar? Assalamualaikum Mbak Anis, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Kakak Noya lucu katanya kali ya. Oh ya, saya emang agak-agak mirip-mirip siapa ya? Mirip siapa Mbak Anis? Mirip Oki, Ustazah Oki ya. Jelly. Oke, Jelly. Ya, oke segitu aja deh. Apa ya? Silahkan Mbak Anis. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, terima kasih Kak Noya, terima kasih teman-teman semua, ada 107.000 orang ya malam ini. Kayak salam kenal, Kak Lydia, Mami Duma, teman-teman dari Sabang sampai Merauke hadir di sini. Dan hari ini betul kata Kakak Noya ya, untuk umat muslim kita ini malam ke-27. Tadi juga habis sholat isya, kemudian tarawih, tapi belum selesai. Ini masih pakai mukena bawahnya, nanti kita lanjut lagi. Ya, karena kita ada tugas ya buat teman-teman semua. Nah, saya ditanya-tanya oleh Mas Angga, oleh Pak Yohanes, mau sharing apa ya? Kayaknya kan waktu beberapa bulan yang lalu sama Mas Agung. Halo Mas Agung, yang jadi host saya waktu itu. Kan udah sharing tentang magnet rezeki ya. Tapi saat ini ya udahlah. Kalau kemarin ya sudah ada trainer juga kan yang sharing tentang the miracle of closing, itu luar biasa ya. Dan saya belajar banget ternyata closing itu yang harus diberesin adalah diri sendiri ya. Jadi inner talk kita, keyakinan kita itu harus diberesin. Nah, saya juga belajar kemarin, ya udah diterusin aja. Jadinya saat ini adalah the miracle of sedekah gitu. Kalau ditanya judulnya kenapa? Dan kalau magnet rezeki saya udah ada materi. Kalau The Miracle of Sedekah ini materinya baru dibikin fresh from the oven ya. Baru dibikin hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini saya seperti biasa ya, namanya juga couplepreneur. Saya dibantu juga oleh suami saya tercinta, ada di sebelah saya ya. Beliau yang bantuin saya bikin materi juga gitu tepatnya ya. Karena tadi saya udah bikin sendiri kayaknya nggak keren-keren gitu ya. Ini keren ya, keren ya. Tepukan dong buat suami saya. Keren ya. Nah, teman-teman semua, nanti saya akan kasih hadiah ya. Hadiahnya itu mungkin nantinya Mas Agung ditembak biasa. Bisa hadiahnya itu kita akan kasih tumbler AFC. Wah, mau nggak tumbler AFC ya? Kalau mau pesan juga nanti bisa ke Mas Agung ya. Tapi kita kasih, Mas Agung sendiri yang mau ya. Kita kasih tumbler AFC ya untuk nanti siapa sih yang aktif? Kakak Noya akan mencatat-catat gitu ya. Saya juga akan mencatat-catat dan laptop ini juga mencatat-catat. Mau ya Kak Elvin Sinaga ya, makanya harus aktif. Jadi nanti akan ada 2 orang yang akan saya pilih untuk mendapatkan tumbler ya, dan akan saya kirim. Mudah-mudahan aja sekarang ini pengirimannya luar biasa loh Kakak Noya. Pengirimannya antri gitu Cin ya. Saya mudah-mudahan bisa sampai ya. Nah, oke, kalau mau yuk, hari ini saya tidak memberikan training ya, tapi saya ingin sharing saja gitu ya. Karena sebetulnya ilmu sedekah itu sederhana. Tinggal teman-teman semua praktekin ya. Saya pengen memberikan sharing, dan
karena saya juga coach ya, saya akan memberikan coaching. Jadi nanti teman-teman semua yang aktif, buktinya ini aktif banget ketika ditanya mau sampai sekarang Mas Agung, Kakak Noya ya masih ada yang menjawab ya. Oke, ada Kak Endang, ada Kak Insara, ada Pak Agus, wah Kak Endang Sulastri, banyak banget lah dari Sabang sampai Merauke. Oke, kenapa sih mau Kak? Terima kasih Kak Markus dari Mataram. Kenapa sih saya pengen memberikan sharing tentang sedekah? Oh, oke, kita kalau misalnya mau sharing tentang sesuatu yang baru, sebetulnya gampang ya bikin materi itu. Kuncinya cuma 5W 1H. What-nya apa, kemudian juga how-nya gimana, why-nya, dan lain-lain. Nah, kita lihat deh. Tadi saya udah belajar dari Mbah Google ya. Sekarang kan bisa belajar dari Google. Apa sih sedekah? Kalau di Indonesia ada 111 akronim ya. Boleh di slide berikutnya. Ada persamaannya ya, tapi mungkin teman-teman kalau sedekah kan sangat erat gitu ya hubungannya dengan umat muslim. Jadi kalau saya cari bahasa yang lebih universal itu namanya berbagi gitu Kakak Noya. Jadi kita berbagi ya. Oke, kita mulai dengan memberikan senyuman gitu. Saya pengen lihat teman-teman semua, bolehkah? Bolehkah kita senyum? Boleh Mari kita Kakak? senyum bersama teman-teman, gak usah Kali malu-malu yang belum sikat gigi, iya. dengar gigi aja. Nanti kita akan pilih ya Kakak Noya siapa yang senyumannya paling merekah ya. Itu tandanya Tuh, sih menerima rezeki dari yang di atas dari Tuhan ya. Jadi silakan manis-manis senyum. banget Iya. senyumnya itu, Masya Allah. Iya, Iya, jadi ini berbagi gitu ya. Artinya tuh kita berbagi, bisa berbagi senyuman, berbagi cerita tentang AFC, berbagi produk, berbagi ya. Nah, kalau leader saya Cieni sharingnya gitu adalah give. Jadi jangan take and give gitu ya. Tapi kalau udah memberi gitu nanti Tuhan yang akan atur lah kita mendapatkannya bagaimana gitu ya. Pada senyum semua Kakak Markus senyumnya sampai 3 kali. Wah, Kak Insara sampai 5 kali. Luar biasa, seru banget ya. Dan bahasa kerennya itu, ya itulah dia. Kenapa sih kita perlu jadi trainer dan perlu berbagi juga tentang ilmu? Karena dengan begini saya belajar ya. Kata lain dari sedekah, berbagi, give gitu ya. From AFC All Star Katarina. Wow, Kak Elvin luar biasa 10 apa 11 tuh ketawanya. Kata lainnya adalah pay it forward. Wah, keren gitu ya. Nah, saya ketika mendengarkan Kak Erik semuanya luar biasa ya dengan tanda cinta. Sampai kita bingung Kakak Noya siapa yang dapat hadiah ya. Sampai waktu ada kata yang keempat, pay it forward, saya langsung ingat ya. Dulu seperti tadi Kak Noya bilang, saya punya konsultan gitu ya di bidang SDM. Nah, kami pernah menyelenggarakan pay it forward. Jadi trainer ini kasih gratis gitu ya selama 1,5 jam di dalam Zoom. Semuanya boleh ikut, boleh mendaftar dan free gitu ya. Dan di akhir ternyata itu teman-teman itu pada ngumpulin uang untuk membeli tabung pada waktu itu COVID survivor ya. Di saat untuk cari tabung juga nggak mudah. Jadi istilah kerennya juga adalah pay it forward. Nah, pay it forward ini ternyata itu udah lama juga tuh pas tadi saya lihat historinya ya. Jadi sudah lama dan bahkan walaupun nggak boleh nyebut merek ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk kasih contoh, Starbucks Indonesia itu pernah menyelenggarakan juga pay it forward ya. Jadi caranya misalnya saya ke Starbucks, saya beli kopi, saya akan bayarkan kopi saya dan saya akan bayarkan kopi orang di belakang saya. Dan yang terjadi Kakak Maria yang senyumnya banyak ya, yang terjadi adalah dalam waktu 1 jam lebih itu ada 387 pembelian. Nah, ketika kami juga bikin pay it forward ya, ketika trainer itu siapa yang mau nih kita free nih di saat pandemi seperti ini kan kita harus berpikir positif. Itu anehnya dalam kondisi pandemi bisnisnya malah naik. Jadi kalau kita berbagi ternyata ya itulah hukum alam. Itu seperti kita membersihkan selang air kita ya. Selang air kan kalau penuh lumut nggak bisa keluar airnya. Tapi kalau dibersihkan dengan sedekah, apalagi kalau sedekahnya ikhlas, udah nggak usah nunggu lama-lama ya. Dalam hitungan cepat aja akan tergantikan. Nah itu teman-teman kalau kita tanya dari what-nya. Nah nextnya di slide berikutnya saya akan berbagi tentang sebuah film gitu ya. Nah film ini adalah tentang pay it forward gitu. Jadi saya pilih bahasa yang lebih universal. Ya, silakan suami saya tersayang Pak Yusuf boleh tayangkan filmnya. Selamat menikmati. Okay, this one's for Gabby.
trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't Iya, luar biasa banget ya. Walaupun belum ditanya nih Kakak Noya sama Kak Agung nih, teman-teman udah sharing artinya ya. Nah, boleh teman-teman apa yang bisa didapatkan ya untuk diri sendiri dari film yang kami sharingkan. Oke, silakan. Berbuat baik setiap saat pada siapapun. Yakin kebaikan kita berikan akan kembali ke kita. Kak Elvin, berbagi dengan ikhlas dan senang tanpa pamrih. Oke, ada lagi silakan. Wah, nanti kita akan cari yang keren-keren nih jawabannya. Membantu tanpa membeda-bedakan orang dari Kak Erik. Ya, kali dia berbagi seperti rantai tidak pernah putus. Oke. Jangan membantu orang-orang di sekitar kita, jangan membatasi diri untuk menolong. Apa yang ditabur itu akan dituai. Wah, luar biasa. Berbagi dengan kasih, Kak Sylvia, Kak Vita berbagi dengan hati. Iya. Kak Maria, saat membantu orang lain dia akan terbuka hatinya untuk membantu orang lain di sekitarnya. Aduh, saya aja tadi padahal filmnya udah lihat ya, tapi terharu. Kak Dwi Ningsih yang ternyata tetangga saya ya, kemarin juga ikut berbagi buat semua orang yang memerlukan. Kemudian Kak Liandi membantu dengan ikhlas. Wah, luar biasa pokoknya jawabannya keren-keren. Tepukan-tepukan buat teman-teman semua ya. Nanti kita akan lihat siapa yang paling keren jawabannya ya sampai akhir ya. Dan akan mendapatkan tumbler dari kami ya, dari kami. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi pay it forward itu
mungkin kita akan lihat juga ya di slide setelahnya. Jadi akhirnya menular. Ya, makanya malam ini judulnya sebetulnya sederhana, dan makanya saya bukan training karena saya yakin teman-teman semua juga sudah tahu tuh artinya giving, artinya sedekah, artinya berbagi. Sebetulnya teman-teman semua sudah tahu. Tapi sampai di slide ini aja tuh saya ketampar sendiri, ya Allah, kayaknya saya belum banyak gitu ya. Tuh sampai agak mewek-mewek sedikit suaranya. Saya tuh masih banyak PR lah gitu ya berbaginya. Padahal baru lihat sampai di film ini gitu. Jadi kembali ke diri saya, ya Allah ternyata masih banyak tuh PR-nya. Oke teman-teman, kita akan lihat slide berikutnya. Semoga juga akan lebih menginspirasi. Nah, sebetulnya ini pertanyaan buat kita semua ya. Jadi kalau coaching itu kan sebetulnya bertanya, siapa sih inspirator giving dari AFC? Nah, ini kali ini saya akan sharing, nanti teman-teman boleh jawab ya, yang di luar apa yang saya sampaikan. Ini menurut saya pribadi ya, inspirator giving atau pay it forward atau berbagi di AFC ini, inilah dia. Keren ya gambarnya ya? Aduh. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama itu sebenarnya berbagi dengan tulus. Nah, makasih Kak Cipto. Jadi yang pertama itu sebetulnya dari foundernya AFC sendiri. Dan kalau buat saya pribadi, yang bikin klik saya di bisnis ini adalah ketika Dr. Wiji menyatakan bahwa Pak Ernest itu adalah raja sedekah. Nah, di saat itu saya langsung, wah, tepat gitu ya. Karena mungkin sebagian teman-teman kayak anak saya, kalau misalnya berbisnis hanya sekedar mengejar uang, teman-teman nanti akan capek pada satu titik. Tapi kalau berbisnis, ya, dengan kita berbagi, ini menurut saya ya, energinya tidak akan pernah habis. Karena semua orang mau menerima cinta kita, mau menerima kasih sayang kita ya, mau menerima hati kita ya, mau menerima pemberian kita yang tulus. Nah, itu yang bikin saya klik. Dan ketika ketemu juga Pak Ernest, benar-benar menampilkan kalau beliau raja sedekah ya. Bahkan beliau pernah ditanya, bagaimana sih AFC bisa menjadi yang keren gitu ya, penjualannya terbaik hanya dalam waktu 3 tahun. Pak Ernest sampai bingung jawab apa ya gitu ya. Dan ternyata jawaban beliau pas mikir-mikir apa ya yang bikin beda. Oh ternyata ya saya nggak ada strategi gitu. Yang saya lakukan hanyalah berbagi, ya, hanyalah memberikan kebaikan, hanyalah bahasa lainnya sedekah, ya, hanyalah ya pokoknya give gitu. Jadi bukan take and give ya, tapi kita memberi dan memberi. Nah, tapi yang kalau bahasa gampangnya ya, yang paling ngemplang saya gitu, saya kadang-kadang kalau dibilang paling ngemplang, paling nabok itu jadi kita sadar banget. Ketika seingat saya di bulan Ramadan tahun lalu ya, Pak Ernest itu memang sih tulisan itu hanya mungkin pada tahun lalu itu ada beberapa kali saya baca gitu ya. Jadi ketika saya tepatnya masih sibuk dengan berbagi sembako, dengan berbagi nasi gitu ya, atau berbagi ke yayasannya Tim Piatu, beliau bikin 50 rumah untuk dibagi-bagikan. Itu saya sempat baca. Waduh, saya bilang kayaknya masih banyak gitu ya PR saya. Makanya tadi pas lihat film itu tadi saya tersentuh banget. Wah, mudah-mudahan saya bisa perbaiki diri saya ya. Dengan sharing itu kan kita memperbaiki diri ya. Saya membersihkan hati saya lagi gitu. Nah, yang kedua, inspirator kita semua nih di AFC. Bener banget ya Mbak Anis, berbagi itu cintanya panjang, jadi bisnisnya tetap bertambah. Jadi itu never ending, energi kita akan nggak capek-capek teman-teman. Kalau uang itu akan capek, karena teman-teman akan mengejar fata morgana kalau ngejar uang. Bahkan udah sampai Busido pun, nanti teman-teman akan, kok begini aja ya gitu. Tapi kalau berbagi never ending. Dan percaya aja ya, rezekinya itu akan datang dari mana-mana. Nah, yang kedua itu beliau yang sangat low profile gitu ya, namanya pasti teman-teman tahu ya, cantik banget. Di sebelahnya Pak Ernest itu adalah istri beliau, Ibu Helen ya. Ibu Helen ini inspirasi saya dulu, dan saya agak-agak GR dikit gitu ya Kakak Noya waktu ketemu gitu ya, padahal duduknya rada-rada jauhan. Saya selalu ngeliatin beliau, kenapa? Karena kinclong banget, itu badannya keren banget, gue kapan gitu ya kayak dia ya, karena sering lihat-lihat beliau. Iya, jadi beliau kan suka natap saya juga ya. Pas nggak ada musik itu di acara Grand L Opers, beliau bilang, hai gitu, kamu kok glowing banget. Nggak salah gue dibilang glowing. Aduh maaf ya, ini coachnya agak-agak GR dikit, biar nggak bosan gitu ya teman-teman ya. Iya Kak Elbin, semakin berbagi berkat kepada orang lain, semakin bertambah rezekinya. Percaya deh itu. Dan teman-teman, kita harus sampai di level yakin banget.
Nah, itu yang saya belajar dari Cieni. Jadi harus sampai di level hakul yakin maka zep gitu. Kadang nggak menunggu detik tiba-tiba dapat gitu. Tapi kalau mungkin ini nggak dapat ya mungkin Anda belum ikhlas, mungkin masih ngitung-ngitung gitu. Jadi kembali kepada diri saya sendiri ya. Nah, kembali kepada diri teman-teman mana yang harus diberesin. Nah, Ibu Helen ini tadi saya udah konfirmasi sama Mas Angga. Jadi tuh saya kan baca ininya Pak Niko gitu ya. Pak Niko itu karena waktu itu situasi mungkin lagi kurang baik, terus dia sharing sesuatu hal yang nggak pernah dia sharing. Jadi rupanya kalau Pak Niko keluar kota, Bu Helen tuh pesan, Nik, tolong cari ya rumah yatim yang misalnya kondisinya udah nggak bagus, nanti kita akan rubuhkan dan kita akan bangun sebuah rumah yatim yang baru. Dan beliau itu punya list sendiri. Setahu saya itu di belakang pintunya beliau punya list 100 rumah yatim akan dibangun gedung-gedung mewah. Itu kan jauh banget gitu ya dari saya pribadi ya. Nah, dan beliau ini kan kamu tahu sendiri saya kan nggak suka beliau nggak suka show off itu juga saya bacanya sekilas, makanya tadi saya tanya Mas Angga, bener kan Bu Helen ini kan cita-citanya pengen bikin 100 rumah yatim, bener kata Mas Angga. Terus soalnya beliau kan nggak suka sharing, saya cuma sekali aja baca di IG-nya Pak Niko, tapi sekarang kalau saya cari lagi juga nggak gampang. Iya bener Bu, beliau nggak suka sharing orang, maksudnya nggak suka pamer bagaimana dia berbaginya gitu ya. Saya aja nggak tahu katanya, saya tahu dari staf saya. Nah, saya tahunya dari IG-nya Pak Niko ya. Kayak gitu cita-cita beliau itu, ternyata pun kata Mas Angga, jadi ketika Bu Helen itu pengen kembali ke Indonesia, ketika melihat kepulauan Indonesia ada lilin-lilin, itu percikan-percikannya itu salah satunya ke yatim piatu. Nah, itu kenapa beliau pengen bangun rumah-rumah yatim itu yang nyaman gitu, yang enak gitu. Makanya saya juga jadi tersentuh Kakak Elis ya, Kak Elis Sirait ya. Itu juga ya Allah, saya juga ke anak yatim sih, tapi kayaknya masih jauh gitu ya Kakak Noya, Kak Agung ya, Kak Elis semua. Kakak Sri Wahyuni dibandingkan dengan apa dari founder kita gitu ya. Semoga gini teman-teman, kalau kita join dengan satu perusahaan, seperti misalnya saya punya perusahaan konsultan, ketika saya punya karyawan, ketika saya punya partner bisnis, ketika saya punya CEO, itu kita cari yang satu value. Jadi kalau teman-teman pengen bisnisnya sukses di AFC ya, teman-teman belajarlah untuk berbagi, karena foundernya value-nya adalah berbagi gitu ya. Saya suka belajar, suka bilang, udah deh nggak usah ngitung-ngitung gitu saya bilang. Karena nanti kalau kita nggak ngitung-ngitung, Tuhan kasih rezeki kita nggak ngitung-ngitung gitu ya. Kalau kita masih ngitung-ngitung, nanti rezekinya dihitung-hitung gitu. Kalau saya sih percayanya itu. Iya betul Kak Elis, pantesan dahsyat banget. Ini kan mungkin teman-teman sebagian tahu dari hari ini, tapi mungkin sebagian juga udah tahu ya. Nah itu dari potongan-potongan IG digabung-gabung, ditambah daya ingat saya, dikonfirm sama Mas Angga, ya benar. Jadi begitu ya, dua orang ini luar biasa. Kita bisa berbeda keyakinan, tapi kita mempunyai satu value, berbagi kasih sayang, berbagi uang, berbagi senyuman. Pokoknya kalau berbagi, hati kita bersih, rezekinya datang. Karena berbagi itu pasti juga kita tuh penuh rasa syukur. Seperti itu teman-teman. Low profile, rendah hati. Iya, Kak Sylvia. Kalau low profile itu biasanya high income gitu ya. Jadi biasanya kalau orang yang high profile itu low income gitu Kakak Noya. Gitu ya, mudah-mudahan ya menular kepada kita semua ya, apalagi nih di hari yang suci, di malam ke-27 ya, mudah-mudahan sifat berbaginya itu semakin, kalau yang sudah ada semakin kuat, semakin bertambah ya. Amin, amin, amin. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini ya, leader saya wanita ini disebutnya Mak Lion ya, sekarang beliau menyebutnya Mamita Annie Branson. Saya nggak tahu beliau ini dengar apa tidak ya. Tapi beliau juga seorang yang luar biasa. Apalagi semakin ke sini, nanti teman-teman ikutin ya program Top 1% Billionaire-nya beliau ya. Beliau ini merasa, ini aku sharing sedikit ya, ini bocorannya, sebetulnya bukan dari materi ini. Memang itulah persoalannya trainer Noya, dikasih waktu pendek itu nggak mudah. Tapi ini penting banget. Jadi beliau tuh merasa kok timnya nggak bergerak gitu ya, kok stuck bisnisnya. Kemudian beliau ikut ikut program Top 1% Billionaire. Harganya 200 juta gitu, Cin. Harga trainingnya kemarin baru di-sharing di kantor AFC. Dan saya sudah dengar waktu di Papua membuat closingan tambah banyak gitu kayak kacang goreng ya. Dan juga di Medan, dan beliau kemarin ke Jakarta terbuka juga untuk umum, kasih di kantor AFC, beliau juga kasih di Zoom gitu ya. Nah, dan makin ke sini CN ini bilang, ya kenapa ya tim saya stuck? Ternyata kemudian beliau ikut program itu, beliau juga itu sama, beliau tuh tahu nggak, orang yang percaya diri banget itu ya, Noya dan teman-teman semua, Pak Budiman gitu ya. Tapi beliau ini di situ karena berkumpul bersama
apa ya, bersama peserta-peserta yang udah jadi top 1% billionaire. Jadi beliau tuh paling kecil, paling tidak kaya, kebayang nggak sih? Paling minder jadinya kan. Nah, beliau jadi minder, pas mungkin karena minder itu akhirnya catatan beliau ketinggalan saudara-saudara di kereta api. Dan akhirnya beliau disuruh maju ke depan dan di coaching. Nah, di coaching itu dikulitin, ya kayak dikulitin. Jadi kita tuh sebetulnya apa sih yang dicari sama teman-teman di AFC itu? Apakah sekedar uang? Karena kalau uang teman-teman akan haus. Nah itu dikulitin tuh terus dicari. Seperti kata Dokter Luigi itu mencari kedalaman dengan bertanya 13 why ke dalam. Sampai kita nggak bisa jawab, sampai kita nangis gitu. Nah CN itu dikulitin sampai pokoknya intinya dia ketemu. Pantesan tim gue nggak mau dengerin gue gitu ya. Ini bocoran-bocorannya. Karena ya mungkin banyak hal yang saya katakan. Contoh, saya mau seminggu olahraga 3 kali gitu ya. Ternyata saya tunda entar sok ya. Dan memang CN yang tadinya sangat slim kan jadi sempat naik tuh berat badannya. Jadi dia ketampar ya. Dan juga anaknya bilang, iya mami sih selalu bilang mau nurunin berat badan, mau langsing. Tapi yang terjadi kebalikannya. Jadi orang itu akhirnya tidak mendengar kita karena kita nggak walk the talk, cuma ngomong doang. Jadi CN memberesi dirinya dan itu kelihatan banget ya. Saya sebagai tim aja udah kelihatan banget lah, terasa. Kalau dulu misalnya CN ke Papua ya gitu. Kalau kemarin waktu di Papua, Ceni, Juni datang lagi ke Papua. Wah, kamu sudah mengkomando saya ya, Nis. Siap dia gitu. Jadi dia nurut. Karena ya begitulah perubahan yang terjadi di diri Ceni ya. Nah, beliau juga baru bilang putranya ini ternyata sudah tidak minta 1% pun uang darinya. Terus duitnya buat apa? Nah, beliau merasa terpanggil ketika pertama kali jadi Busido sesuai nazar ya. Jadi beliau nazar kalau saya jadi Busido, saya akan menyumbangkan 1 miliar buat gereja. Jadi dia sumbangin tuh buat gereja. Dan ketika Busido keduanya kan teman-teman beberapa apalagi yang di Medan tahu ya, beliau belilah itu kebon ya besar gitu ya 1 miliaran juga. Terus lama-lama mikir buat apa ya kebon? Terus saya nggak tinggal di kebun, tuh anak saya juga nggak mau ngurusin kebun. Akhirnya kayak ya sudahlah, saya kasih ke yatim piatu, saya kasihlah ke gereja untuk ngurus. Nah kayak gitu Ceni. Dan kemarin habis ketemu saya di Papua, di Medan, 2 hari dari situ dia ke Zimbabwe. Saya nggak nanya-nanya, udah tau lah kalau Ceni ke Zimbabwe ketemu pendetanya. Tapi pas ketemu di Jakarta saya baru tahu. Ternyata dia tahu bahwa di Zimbabwe itu memang negara yang kekurangan, lagi butuh sesuatu. Ya udah dia daripada nunjuk-nunjuk, dia siapin uang. Ini sedekah saya. Ya pastilah sedekahnya itu tidak kecil ya teman-teman. Itu kayak begitu. Mungkin sebagian orang bilang CN ini tegas, keras, tapi ya itu. Wajah Rembo hati Rinto gitu ya, teman-teman ya. Luar biasa, semoga itu menginspirasi teman-teman ya. Dan makanya yang satu lagi ini adalah Pak Budi Darwin. Nah, kalau ini saya dengar-dengar aja, ini bisa benar bisa enggak ya. Gosip, tapi ini gosip yang bagus ya. Pak Budi ini kan 3 tahun 50 miliar gitu ya, Cin. Ternyata apa rahasianya? Nah, tapi saya belum confirm sama beliau, nanti teman-teman confirm. Beliau itu penyumbang di Yayasan Sheci Buddha, kan beliau Buddhis ya. Nah, itu nggak tahu deh kalau Pak Budi nanya, kalau Pak Budi tanya, Nis kamu dengar dari mana gitu ya? Saya pokoknya dengar beberapa kali. Ya mungkin itu rahasianya. Tuhan memilih beliau menjadi double Busido atau Busido yang 5 kanan 5 kiri, mau bobo aja sebenarnya bisa. Tapi Pak Budi baik ya, kalau misalnya Pak Budi datang dong ke sini gitu, ke tim saya beliau datang. Datangnya juga bagi-bagi sensei suruh gitu loh. Dia bawa 5 sensei suruh, dibagi loh semua perempuan yang hadir pada hari itu ya. Nah, begitu loh Mbak Anis, makasih sharingnya inspiratif banget. Iya, bukan hanya buat Bu Sylvia. Kak Sylvia buat saya aja, tadi saya sempat terharu. Nah, gitu teman-teman. Ini ada 4 orang yang luar biasa, udah jadi top leader, hobinya bersedekah. Dan kalau CNI itu jelas-jelas di Papua bilang ke saya, Anis, tidak ada satu orang Busido pun yang sukses dengan menjual produk ini. Tapi mereka itu sukses dengan berbagi. Itu kayaknya kalimat itu dibilang itu 3 atau 4 kali ya. Dan Kak Riana, yang kalau saya nilainya kan selain berbagi, value saya adalah spiritual dan religius. Nah makanya saya mungkin jodohnya sama CNI juga sama Pak Ernest. Kak Riana bilang gini, Kak Anis aku bingung ya sama CNI ini. Aku kan pernah sekamar sama dia. Setiap 2 jam terus, setiap 2 jam sekali dia tidur. Dan kalau di Papua diajak makan-makan malam tuh nggak mau, karena kan jam 12 malam beliau harus berdoa. Jam 6 pagi nih suksesnya beliau. Jam 6 pagi, saya nggak tahu ini dengar apa enggak. Jam 6 pagi beliau mengkomando dirinya. Saya komando diri saya ya. Siapa yang butuh pertolongan saya untuk lebih sehat dan sejahtera, datanglah menyerahkan diri kepada saya dari utara, selatan, barat, laut, dari manapun, dari laut, darat, udara, datang kepada saya menyerahkan diri. Dan yang terjadi memang seperti itu. CN itu kan power kata-katanya luar biasa ya. Kalau
Kalau teman-teman pengen tahu ya, baru menjejakkan kaki di rumah saya udah diamond waktu itu. Suami saya tuh nggak dijelasin AFC itu apa, langsung tanya nomor rekeningnya berapa, Eni. Nah, itu kan teman lama soalnya ya. Langsung dikasih rekening, langsung saya closing 2 diamond. Hanya Ci Eni datang ke rumah saya, coba itu. Karena memang doanya beliau tuh bukan, ya Allah semoga ya Tuhanku semoga hari ini saya bisa menjual 2 rubi, enggak. Tapi siapa yang butuh pertolongan saya untuk sehat dan sejahtera, dan dengerin dong kalau Cieni berdoa itu merinding banget karena dia yakin banget. Maka serahkanlah dia kepada saya Tuhan, dia datang menyerahkan diri. Dan kalau dengar-dengar ceritanya ya, kayak Kalisa itu, Cieni aku mau dong jadi membernya Cieni. Tapi kamu udah pernah tahu? Udah dari orang lain gitu. Tapi saya belum member. Nggak mau, kamu cari itu orang dulu. Ditolak-tolak tetap aja Lisa itu nempelnya sama Cieni. Ya, belum lagi yang di Pekanbaru sama, menurut Cieni juga menyerahkan diri ya, Ciating itu. Kayak gitu teman-teman, saya juga lagi belajar dari Cieni ya, mudah-mudahan cerita saya. Makanya ini saya sharing. Jadi kalau sharing, kalau dengan storytelling itu seperti tadi dibilang Kak Silvi, itu lebih menyentuh dibanding saya kasih training gitu ya. Udah kuno training itu ya. Walaupun trainer ini bayarannya jam-jaman gitu ya Noya, tapi itu udah kuno gitu ya. Nah, teman-teman, seperti itu dari Cieni, dari Pak Budi juga udah ya. Oke, terima kasih Kak Elis. Oke, slide berikutnya ini juga orang yang menginspirasi saya. Waktu saya pernah mengundang beliau di Zoom kami, AFC The Miracle. Oh, pantesan. Beliau sampai bikin Pak Ernest yang yang meresmikan kantor beliau. Dan saya kemarin baru dari Makassar. Kalau biasanya saya cuma lihat-lihat, saya datang, saya ketemu kantornya, benar. Pak Mansur Natsir ini rumahnya sederhana ya, kalau buat saya dengan penghasilan yang per hari rata-rata 10 juta lebih, karena ada 3 titik, itu rumahnya sederhana banget. Dan itu kalau beliau bilang, cita-cita saya bukan menjadi orang kaya. Kalau teman-teman kenal Pak Mansur Natsir, memang orangnya sederhana. Saya nggak tahu beliau hari ini dengar apa enggak gitu ya. Jadi beliau tuh ternyata cita-citanya bukan jadi busido, tapi kalaupun jadi busido karena beliau pengen zakatnya itu 1 tahun 1,5 miliar. Ya makanya beliau punya tim Kak Grace yang kemarin anak SMA, penghasilan SMA 1 juta per hari, sekarang kuliah udah 3,7 gitu kan. Kemudian ada Ibu Dewi, mamanya ada Ibu Husniar ya, karena cita-citanya nggak jual Subarasi Utsukushi ya, cita-citanya pengen sedekahnya 1,5 miliar. Gitu teman-teman. Ini beliau adalah orang-orang yang menginspirasi saya, dan saya sharing ke teman-teman, mudah-mudahan juga terinspirasi. Itu yang membuat saya pokoknya begitu dengar beliau, jadi jangan hitung-hitungan sama member katanya. Udah kalau misalnya saya ada orang yang deketin dari Jakarta, udah saya kasih tim saya yang di Jakarta. Kita nggak perlu juga punya berapa tiket untuk ke Korea, udah cukup 1 untuk buktikan kita bisa. Sisanya udah bagi-bagi, udah nggak usah hitung-hitungan katanya. Dan dia tuh bikin kantor. Pokoknya saya bikin kantor aja. Karena kan timnya bisa mudah berkumpul. Nah dari situ saya terinspirasi juga. Wah, nggak lama dah, walaupun masih ngontrak ya teman-teman, udahlah saya bikin Miracle Center. Waduh, sampai Pak Budi sama Ko Yohanes, waduh, pokoknya maksudnya kayak ada wajah kasihan gitu yang lihat saya, tapi sayanya nggak perlu merasa dikasihani ya, karena menurut saya ya penting aja kita butuh keberanian lah ya. Ya udahlah, Bismillah. Saya mikirnya begini, masa tukang bakso aja berani ngontrak, masa kita bisnisnya ngomong miliaran nggak berani ngontrak sih ya. Tapi saya yakin teman-teman, ini yang penting, saya pasti nanti punya gedung sendiri gitu. Sekarang boleh ngontrak, tapi saya yakin saya punya gedung sendiri. Yang penting kita harus memulai ya. Dan itu tidak untuk saya, itu untuk saya. Ya teman-teman bisa pakai juga. Oke, slide berikutnya silakan. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Jadi sebetulnya pay it forward atau berbagi atau sedekah atau give itu mirip loh dengan bisnis MLM kita, bisnis direct selling. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya. Pay it forward itu ternyata hanya cari 1 orang, dan ini kisah nyata, ada filmnya ya. Dia tuh misalnya 1 orang ditugaskan memberi kasih sayang kepada 3 orang. Dan 3 orang ini diminta memberi kasih sayang, ya kasih sayangnya itu bisa cerita, bisa senyuman, bisa kasih uang, bisa memberi makanan dan lain-lain kepada 3 orang lagi. Jadi akan ada 9 orang ya. 9 orang ini masing-masing disuruh nyari lagi 9 orang. Nah, kan kayak begitu bukan? Kalau misalnya kita belum lancar, itu termasuk misalnya saya juga ngajarin diri saya pribadi, pasti ada hal-hal yang perlu diberesin di diri saya pribadi. Jadi menurut saya, seorang leader itu nggak perlu nyalahin timnya, tapi
salahin diri sendiri. Jadi saya suka ngobrol sama suami, ini kayaknya ada yang nggak beres di diri kita deh. Kayaknya kita ada yang harus diberesin. Apalagi suami punya konsep meniadakan diri gitu ya. Kalau dia sangat yakin kalau dianya tidak menonjol, tidak ada, maka rezeki akan datang ngejar-ngejar dia. Karena dia sangat yakin beliau itu adalah hartawan dan dermawan. Kalau dari istrinya tambahan hartawan, dermawan dan rupawan gitu Kakak Noya ya. Jadi gitu konsep pay it forward itu mirip, tapi ini trinary, kita lebih simpel teman-teman, binary. Jadi binary-nya bukan menjual. Kalau menjual teman-teman ngejar uang dari orang yang kita akan prospek. Tapi kalau doanya udah sampai ke hakul yakinnya Cieni, ya Tuhanku, kirimlah orang-orang yang butuh pertolonganku untuk lebih sehat dan untuk lebih sejahtera. Saya komandokan, jadi beliau komandokan setiap jam 6 pagi itu ya. Makanya beliau bergabung setiap jam 7 hari Senin, Rabu, Jumat sharing bersama kami. Dan ajaibnya itu yang tadinya sepi jadi rame ya. Itulah namanya leader, itu akan jadi magnet. Kalau leadernya datang, orang akan datang. Kalau kita belum jadi magnet, ya beresin diri sendiri gitu. Nah, ditanya lagi tuh, terus sedekahnya dimulai dari siapa? Nah, ini penting teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang hobinya sedekah, dia sedekah-sedekah tapi dia lupa pada diri sendiri. Nah, ini bagian yang penting. Ini saya mau sharing ya. Kan saya juga belajar akses bar ya. Walaupun tadi kan saya trainer, kan saya belajar macam-macam karena saya bekerja untuk people gitu. Jadi people ini kalau kita salah ngomong, itu programnya salah. Makanya saya belajar macam-macam. Nggak perlu juga ikutin saya jadi trainer, saya belajar sertifikasi coaching, saya belajar hipnoterapi tentang kekuatan kata-kata. Gitu ya. Terus saya sebetulnya nggak saya sebut, saya belajar juga tentang akses bar. Jadi ternyata kalau di akses bar itu sangat perlu kepada kita untuk kita tuh mengucapkan terima kasih. Misalnya, aduh terima kasih ya jantung yang nanti bisa nangis deh. Ini saya aja terharu. Misalnya pernah nggak sih teman-teman mengucapkan terima kasih sama jantungnya, sama ginjalnya, sama matanya yang sudah menemani seusia teman-teman 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Pernah nggak sih? Anda akan nangis loh karena dia diseret-seret sama Anda untuk mengerjakan tugas-tugas gitu ya selama ini, tapi pernah nggak mengucapkan terima kasih? Jadi di akses bar itu belajar itu, terima kasih ginjal sudah selama ini membersihkan racun-racun. Ini aja saya udah mau nangis. Yang ada pada diri saya membuat saya selama ini sehat karena saya dari dulu sudah sangat memperhatikan pentingnya kesehatan. Terima kasih ginjalku, ya Allah aku sayangi kamu. Tuh, itu aja saya udah terharu gitu. Terima kasih mulut saya yang saya awalnya pendiam, pemalu, tapi Allah tuh membantu saya untuk saya bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa menginspirasi teman-teman. Kata-kata yang bisa menyentuh hati teman-teman. Karena sesungguhnya saya tidak ada, tapi saya yakin Tuhan ada bersama saya sehingga saya bisa mengeluarkan dari mulut saya itu kata-kata yang bisa menyentuh teman-teman. Kayak gitu, pernah nggak sih mengucapkan terima kasih sama mata gitu ya? Jadi itu tubuh tuh harus diucapkan terima kasih. Kayak begitu, udah dilakukannya. Terima kasih ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita tidak nyamannya di perut, ya perutnya diajak ngobrol teman-teman. Ya, jadi sedekahnya sama diri sendiri, ya. Nanti itu akan bikin kita sehat, ya. Makanya kalau di Islam ada Al-Fatihah untuk diri sendiri, itu kita bisa nangis, bersyukur pada diri sendiri dulu sebelum kita menjadi akar buat orang lain, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih diriku, engkau sudah berpuluh-puluh tahun menemani diriku, udah aku ajak bisnis ini, bisnis itu belum berhasil, tapi engkau dengan setia menemaniku. Itu perlu diucapkan ya kepada seluruh tubuh kita ya. Iya Kak Erik, keren. Ya, dia udah menemani kita, udah diseret-seret ya. Terima kasih, ya. Terima kasih Kak Elis. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita diri sendiri, ya. Dengan kita senyum, misalnya gini, saya merasa ya, ini jujur aja ya. Kalau dibanding suami saya, hidung saya lebih pesek teman-teman. Ini suami saya di sini nih ya, tapi dia nggak mau tampil kan, malu banget ya. Apalagi dulu ya, menurut saya dia ganteng banget gitu ya, hidungnya mancung kayak orang Arab ya. Tapi ya saya terima lah ya, hidung saya nanti jadi malu ya. Kalau dua-duanya mancung, ciumannya susah gitu lah ya. Jadi daripada lo, aduh kenapa gue pesek, enggak lah, diterima aja gitu ya. Karena kalau mancung semua juga bingung tuh bule ya kan. Itu termasuk terima kasih ya. Mungkin saya lebih sipit dibandingin suami saya misalnya ya. Itu semua udah adil. Kalau saya suka ngobrol sama suami saya gini, Mas kamu tuh pintar banget deh. Soalnya ini semuanya kan yang nyiapin suami saya tinggal ngoceh aja kan. Kamu tuh pintar banget, matematika pintar, gue hitung-hitungan nggak pintar. Saya bilang, lo tuh pasti bisa lebih sukses dari saya bilang. Tapi dia bilang, iya kamu mungkin nggak sepintar saya IQ-nya, tapi kamu punya kekuatan yang luar biasa katanya. Emosional intelijen kamu tuh pintar banget, kamu bisa berempati, kamu tuh bisa kerjasama sama siapa aja gitu ya. Dan itu kan punya kekuatan 4 kali lipat kata suami saya. Ya udah saya garuk-garuk ya.
Iya, begitu Kak Emilia. Kak Emilda, sebetulnya materinya sederhana banget ya. Jadi, mulailah dari diri sendiri, menerima kepesekan diri kita, menerima kita orang Indonesia agak-agak sawo matang, mungkin Kakak Noya Putih, ya. Menerima aja, semuanya diterima karena itu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kalau kita nggak menerima diri sendiri, artinya apa? Kenapa juga rezekinya nggak besar? Karena kita sebetulnya menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa ya gue nggak setinggi Kakak Noya yang 167? Kenapa aku cuma 162? Artinya kan saya menyalahkan Tuhan saya kan. Tapi kalau bersyukur di agama apapun itu akan kutambah nikmatnya. Nah gitu, itu karya Tuhan loh yang ajaib ya. Jadi pesek dan lain-lain, hidung mancung, bibir agak tebal, agak seksi kayak Angelina Jolie atau tipis gitu. Itu semuanya udah diatur. Kita kan nggak perlu bikin ya. Kan kita tinggal menerimanya, mengucapkannya, merawat. Kalau merawat akan kelihatan mancung dikit kalau kita kurus ya. Kemudian kalau merawatnya yang sawo matang akan kelihatan hitam. Atau bahkan kata Mas Agung, aku bukan hitam, tapi aku eksotis. Nah, kayak gitu ya. Gitu Kak Maria, terima kasih yang selalu on kamera ya. Izin bertanya, terima kasih pada diri dilakukan pada saat pagi, pada saat kapanpun ya. Eh, itu kalau kita nggak percaya diri juga kita sebetulnya nggak yakin dengan ciptaan Tuhan. Jadi sebetulnya tuh kenapa rezekinya kita nggak datang ya karena kita belum beres dirinya. Karena menurut saya ya seorang leader itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka dia akan sibuk ngurusin orang lain untuk sukses gitu. Jadi bukan menyibukkan diri sendiri ya. Apalagi saya kan sebenarnya pemalu nggak percaya diri. Tapi materi training saya ini leadership. Mau nggak mau ya saya jadi beresin ya Allah ya Allah. Saya ini loh masih banyak aja yang belum beres gitu ya kapanpun ucapkan terima kasih kalau lagi ingat apalagi bangun pagi ya. Apalagi bangun pagi, kita perlu mengucapkan terima kasih pada apapun yang sudah Tuhan berikan, gitu teman-teman. Makanya sebelum bobo, terutama ya, apalagi saya hipnoterapis, itu bacalah yang baik-baik ya. Kalau ya saya misalnya baca Quran, teman-teman baca Alkitab sesuai dengan agamanya masing-masing, itu akan masuk jadi program di dalam tubuh kita, gitu. Terima kasih buat Sang Pencipta. Coba sekarang ucapkan terima kasih yang terdalam. Kita latihan mengucapkan kepada diri sendiri. Bukan karena mau dinilai oleh kami ya, tapi coba pakai perasaan. Nanti boleh Pak Yusuf nih tiba-tiba pakai musik yang menghanyutkan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih. Oh nggak bisa pakai musik. Ya udah, teman-teman coba masuk ke dalam dirinya, keluarkanlah satu kalimat yang paling Belum merem positif. nggak, Mbak? Boleh Belum merem merem nggak? enggak, tapi Oh, oke. teman-teman kalau udah siap boleh diketik ya. Coba ucapkan kalimat yang terbaik gitu ya, ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan diri kita sampai seperti ini. Silahkan. Sini ada nggak? Bisa ya. Kalau masih harus keluar dong. Aku dulu deh. Ya, silakan masuk ke dalam diri teman-teman. Kemudian setelah itu silakan menuliskan kata terbaik yang Anda ucapkan kepada Tuhan Anda ya, kepada Allah. Silakan. Baca, Mas. Ya. Kalau permisinya nggak jelas-jelas. Tapi nggak apa-apa. Apa dong? Nggak usah, nggak usah. Biar ada heningan lebih bagus. Hmm?
Iya, Kakak Noya boleh bacakan beberapa, silakan. Iya, ini dari Kakak Imelda ya. Dia mengucapkan terima kasih ya Allah atas semua nikmat dan rezeki yang Engkau berikan pada hamba. Semoga dapat membawa berkah dan dapat hamba amalkan dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pengucapan doa kepada dari Rini Wijayanti, terima kasih Tuhan sudah memperkenalkan saya dengan AFC, dengan ujian yang membuat saya lebih kuat lagi untuk melangkah, untuk semakin maju. Amin. Lalu dari Kakak Ulandari, terima kasih ya Allah atas semua nikmat dan rezeki yang Engkau berikan pada hamba. Semoga dapat membawa berkah dan dapat hamba amalkan. Amin ya Rabbal Alamin, ya ampun. Makasih, Kakak Noya pun terharu kayaknya ya. Dari suaranya Kakak Noya terharu. Terima kasih. Iya kayak begitu. Suaranya serak-serak seperti Reza Artagraha ya Mbak Anis. Iya, terima kasih Kakak Noya. Iya teman-teman, saya juga terharu ya. Nah itu sih yang bikin terharu itu ya itu Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Karena sayanya kan nggak ada gitu sebenarnya ya. Jadi pertama itu adalah untuk diri sendiri. Benar bisa nangis Bu, terima kasih sharingnya. Ya begitulah, alhamdulillah ya. Kalau dari hati, kemudian kalau saya juga udah berdoa setelah sholat, semoga saya bisa memberikan yang terbaik, maka sampainya ke hati teman-teman. Nah, demikian juga kalau kita sering AFC ya. Nah, jadi dari diri sendiri. Kemudian pay it forward, sedekahnya, berbaginya dari mana? Dari yang kita bisa gitu ya. Bisanya apa? Kalau baru bisa kasih senyuman ya senyuman. Terus dilihat di dompet ya kayak tadi adanya 50.000, mau seperti Kakak Noya mau dikasih semua ya boleh gitu ya. Iya. Karena gini teman-teman, jadi saya cerita ya, saya kan salah satu yang pernah mengalami near death experience ya, jadi pernah mati suri. Di situ tuh ada di titik, ya Allah, saya tuh nggak bawa semua gitu ya, padahal dulu saya waktu jadi wanita karir ya, hobinya beli tas, beli sepatu, dan banyak banget pada saat saya mau mati suri itu, banyak sepatu yang masih belum saya pakai, tas saya belum pakai, jadi tuh waduh, saya nggak tahu waktu itu masih ada kesempatan hidup apa enggak, cuma saya bilang sama ya apa ya, ART saya di rumah itu tolong keluarin ya, karena itu nanti akan memberatkan perjalanan saya berikutnya. Jadi sebetulnya kita nggak butuh banyak sih. Kalau kita butuh banyak, kayaknya tuh karena sayanya serakah gitu. Jadi kayaknya nih saya biasanya ya sharing saya itu membuat teman-teman terutama ibu-ibu, emak-emak cek ya di lemarinya. Biasanya para bapak-bapak itu kegeser bajunya karena baju-baju kita yang sangat banyak ya. Mungkin udah saatnya juga untuk kita keluarin walaupun masih bagus. Ya, terima kasih Kak Yunike. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang kita bisa berikan, tapi makin lama sebaiknya makin banyak teman-teman. Kalau rezekinya pengen tambah banyak ya, walaupun bukan itu tujuannya ya, kan nggak bisa kata Cieni. Waktu kita serahin satu subarasi, terus kita bilang ini bakal jadi ibu sido saya. Ya doa sih nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa juga berharap gitu ya. Berarti kan itu take and give. Kita kan give. Terima kasih sama-sama Kak Rusli. Jadi kayak gitu. Apa yang kita bisa berikan? Nah, kalau leader saya ini lagi mendidik ya. Kalau di Medan itu pas saya datang ke sana, itu satu box itu harus habis dalam waktu 2 minggu untuk dibagi. Berarti satu hari teman-teman kan memberikan 2 saset. Mau tidak mau kan jadi cerita kan. Nah sekarang awalnya tuh dilatih satu box itu 1 bulan. Tapi sekarang CNI itu karena udah sering ya ketemu dengan CNI setelah CNI ikut top 1% billionaire, ternyata akhirnya sekarang teman-teman Medan itu udah sampai ke satu box itu 2 minggu harus habis. Dan waktu saya datang ke sana,
Nanti teman-teman yang di Medan boleh cerita juga ya lewat chatnya. Itu ada satu bapak-bapak yang maju ke depan, apa yang didapat? Yang beliau nggak pernah closing, teman-teman. 1 minggu closing 7 dengan berbagi, karena itu kayak tadi, kayak film tadi. Kalau kita berbagi itu energinya makin banyak, teman-teman. Kalau kita tahan, selang kita makin kotor, makin berlumut, jadi rezekinya nggak banyak. Ya, oke, terima kasih Kak Tina ya. Seperti itu teman-teman semua, apa yang dan dari lingkungan terdekat, contoh ya. Ini yang paling sekarang teman-teman yang sudah menikah, jujur deh, kalau saya jujur, yang paling sering kena marah saya itu suami saya. Bukan saya nggak sayang ya, cuma kan kita udah terlalu dekat gitu ya, jadi suami saya udah apal. Kamu bentar lagi mens ya. Dia udah apal nih 2 hari yang lalu udah apal. Kayak kamu bentar lagi mens. Karena biasa ya, mama kalau mens ya nggak ada persoalan marah, apalagi ada persoalan gitu. Nah berarti saya harus memberikan nih, saya elus-elus nih sebetulnya nih tangan saya goyang-goyang tuh saya ya Allah minta maaf ya. Malah saya punya Ustadz Maryudi tuh setiap malam kita harus minta maaf sama suami kita ya, minta ridhonya ya. Maafin ya, ini saya pegang-pegang suami saya nggak bergerak, biasalah dia kayak kanebo gitu ya. Istrinya udah semesra ini dia nggak bergerak dan tetap kanebo gitu ya. Ini tangannya muncul kayak kayak gitu, maksudnya gini teman-teman, pada orang yang terdekat. Iya, makasih. Makasih Kak Lavina, kayak ya itu orang terdekat itu paling sering kena marah kita walaupun paling sering kita sayangi gitu. Nah, saya mah apa adanya aja, itu udah hafal suami saya, udah nggak nanya, udah nggak ngecek hitungan. Pokoknya nih bentar lagi kamu mens, bener sehari 2 hari lagi. Karena kadang-kadang nggak ada jelas cenderungannya saya bisa marah-marah gitu. Padahal orang suka lihat saya, aduh saya lemah lembut, baik hati, baik budi gitu Kakak Noya. Percaya nggak? Cuma kalau mau mens marah juga. Percaya sekali. Percaya sambil tertekan gitu ya Kakak Noya. Ya, kayak gitu pada lingkungan terdekat, pada anak kita nih ya. Aduh nanti deh kalau saya ceritain tentang anak. Pokoknya kalau teman-teman udah jadi ibu ya, kalau yang masih belum jadi ibu, masih mengandung, anak itu tergantung kata-kata ibunya. Saya itu waktu jadi hipnoterapis tuh, pertobatan saya pada anak ya, karena anak kita menjadi seperti apa karena kata-kata ibunya gitu. Terima kasih Kak Dewi ya, dipraktekin. Ya nggak apa-apa. Oke, itu jadi pada lingkungan terdekat, kemudian ya terutama pada ibu-ibu, terus ya udah kepada tim. Nah sekarang tanya deh, timnya setia nggak sama Anda? Timnya bergerak nggak? Kayak saya juga lagi tanya, oh berarti sedekah saya kurang, dah gitu aja. Harus dikasih banyak senyuman, udah berbagi-bagi aja ya gitu. Kenapa? Nih ya buat saya, kalau kita jadi AFC ini bukan hanya sekedar dia jadi diamond, tapi kalau buat saya pribadi yang udah belajar leadership, pertanggungjawaban kita tuh seumur hidup. Kecuali dianya nggak mau dibantu sukses ya. Tapi kalau dia masih hidup mau hidup enggan mati tak mau, tuh berarti kan kadang-kadang pengen, cuma dia nggak tahu caranya. Itu kita harus elus-elus. Nah, kita datengin, kita apa. Tapi artinya kasih sayang kita itu belum bisa sampai ke hot button dia gitu ya. Jadi dari lingkungan terdekat sampai akhirnya kita melebar gitu ya. Harusnya tuh kalau seorang Busido kan kasih sayang kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Seorang presiden kan juga lebih banyak. Jadi kalau teman-teman mau sukses, nggak hanya lingkungan terdekat, tapi semakin banyak berbaginya. Maka nanti pay it forward-nya itu bukan hanya 3, makin banyak sehingga menduplikasinya semakin banyak. Rezekinya jadi tak terhingga. Oke, berikutnya kita akan lihat. Ya, di slide berikutnya ini terus, nah ini sekarang masuk ke pertanyaan coaching ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tadi Kak Noya kan nanya yang benar mana? Nggak ada, tapi teman-teman tanya kepada dirinya sendiri gitu ya. Mengapa sih sedekah itu begitu penting ketika teman-teman jalankan bisnis AFC? Silahkan ditulis sesuai hati teman masing-masing. Mengapa sedekah itu begitu penting ketika teman-teman jalankan bisnis AFC? Mbak Anis, Yes. ini sambil menunggu jawaban dari teman-teman ya di kolom chat. Yes. Mungkin ada pertanyaan tapi sulit untuk disampaikan kali ya. Ini saya mewakili aja. Misalnya gini lah, kalau sedekah melalui bisnis AFC itu tuh contohnya kan tadi kan seperti Mbak Anis bilang ya dari Cieni. Jadi sedekah 1 box itu jadi minimal 1 hari 1 saset atau 2 saset. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada teman yang jauh di sana, dia nggak punya modal untuk berbagi gitu, sedangkan dia tuh mau berbagi dari si produk yang dia jalanin bisnis ini. Gimana? Apakah dia harus menghubungi leadernya atau bagaimana? Atau kita yang dari pusat
cari-cari tahu, ayo siapa yang mau dibantu atau bagaimana Mbak Anis? Ada nggak solusinya Mbak? Iya, karena tadi kan selain dimulai dari diri sendiri, selain dimulai dari diri sendiri kan dimulai dari yang kita bisa. Jadi kalau misalnya produknya yang belum ada misalnya ya dimulai yang ada aja. Ya misalnya kalau CN itu sangat yakin sharingnya tentang produk ini itu adalah sedekah. Ya, bisa ada barangnya bisa enggak. Kalau misalnya jauh pun kita sebetulnya bisa kirim gitu ya, teman-teman. Kita bisa kirim. Nah, ini jawabannya keren-keren. Sedekah pangkal kaya, Jawabannya pangkal betul kesehatan. sekali. Iya, Kakak Noya? Sedekah pangkal kaya, sedekah pangkal kesehatan, sedekah pangkal kebersihan, sedekah menaikkan imun, wow, dalam keimanan. Iya, jadi ini tuh aku juga jadi tambah semangat sedekah loh. Padahal ini saya lagi belajar dan sambil sharing. Kakak Noya jawabannya keren-keren ya, Kakak Noya ya. Sebetulnya kita yang belajar ya, Kakak Noya ya. Ini Ketika kayaknya sedekahnya MM-an semua ya Mbak Anis ya, teman-teman di iya, sini ya. coba Kakak Noya baca deh 3. Mengapa sedekah itu begitu penting? Coba Kakak Noya pilih 3, Kakak Noya baca. Aku baca ini ya. Ketika kita berbagi kepada orang-orang, ada rasa penuh yang menyenangkan di hati, yang bikin ketagihan, ikut senang ketika lihat orang lain senang. Oh, jadi ada orang kan gini ya Mbak Anis ya, ada orang yang susah, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi kalau ini, kalau ngeliat orang susah kita mau bantu, jadi hati menjadi senang gitu ya. Terus apa lagi Iya. nih? Mana teman-teman yang lainnya? Sedekah penting bagi saya karena bisa melihat orang lain ada kebahagiaan dengan kita. Oke. Keren. Karena alam semesta merespon seperti ilmu kuantum alam. Kita berbuat baik menebar kebaikan baik. Apa yang kamu perbuat itu yang kita dapat. Apa yang kita perbuat itu yang kita dapat gitu ya. Hukum sebab akibat ya. Mantap. Jadi kalau udah sedekah tuh lupain aja ya teman-teman, nggak usah diingat-ingat lagi. Gitu. Iya. Saya juga pernah ada tuh Mbak Anis. Gimana kan ya? Kalau sedekah itu kan lupain aja gitu kan ya. Terus kalau kita sedekah 1 dapatnya berkali-kali lipat begitu kan ya Mbak Anis ya. Nah, itu terjadi loh Mbak Anis, begitu saya kan punya mobile banking ya, terus tiba-tiba notif muncul ting ting gitu. Terus gini, Masya Allah apaan nih? Saya buka, ya Allah, saldo tinggal 1 juta, nambah dong, alhamdulillah. Begitu saya lihat story-nya, oh ada yang bayar utang. tapi Mbak Anis, tapi bayar utang itu juga ini loh, maksudnya miracle ya kan, miracle dari sedekah itu, karena orang kan banyak kejadian yang orang yang bayar utang tuh tiba-tiba punya ilmu menghilang ya kan, tiba-tiba punya penyakit lupa gitu. Itu juga bagian dari alhamdulillah miracle, keajaiban untuk membayar utang. Jadi sedekah yang kita berikan ke orang lain, dampaknya orang yang tadinya lupain utang ke kita jadi bayar utang. Alhamdulillah. Mantap. Jadi teman-teman kalau Iya, ada teman-teman yang belum bayar utang ke kita doain aja teman-teman, semoga bisa diberikan lapang rezekinya seperti itu. Amin, makasih Kakak Noya, makasih ya teman-teman semua, jawabannya bagus-bagus. Jadi nanti ini juri di belakang layar lagi bingung siapa yang akan dapat hadiah tumbler gitu Kakak Noya. Ya, jadi ini coaching ya, ini pertanyaan coaching. Kenapa sih begitu penting? Ya, penting lah kalau bagi saya ya, karena bisnis ini akan panjang energinya kalau kita pengen berbagi, pengen bersedekah. Kalau hanya sekedar mengejar-ngejar uang, itu fase saya ketika jadi wanita karir tuh ya, saya jujur aja ya, sebelum saya mati suri itu, walaupun katanya saya bekerja untuk keluarga, tapi akhirnya untuk ngejar karir saya gitu ya, di telco industri, jabatannya biar tambah keren, uang saya tambah banyak, itu capek jatuhnya. Tapi kalau sekarang kayak nggak habis-habis energinya gitu, karena udah berbeda lah ya, niatin lurus karena Tuhan dan juga kita banyak berbagi gitu teman-teman. Sedekah bisa dinikmati sampai ke akhirat kelak. Oke Kakak Lili, luar biasa ya. Nanti kita akan cari siapa yang jawabannya paling keren. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjut kepada pertanyaan coaching berikutnya. Oke, eng. Ya, jadi sharing ini kan kembali ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kalau begitu, biar program ini bermanfaat gitu ya, program sharing dan coachingnya ini. Nah, setelah teman-teman dengerin Pak Ernest, dengerin tentang Bu Helen, tentang Ci Eni, tentang Pak Budi, tentang Pak Mansur, tadi dengerin dari Kakak Noya, teman-teman sendiri sudah, saya yakin banget sudah jadi ahli sedekah yang jauh lebih baik dari saya.
biar program ini bermanfaat gitu. Sedekah terbaik apa yang akan diberikan? Langsung berubah, misalnya mulai besok atau mulai malam ini. Nah, apalagi yang muslim ini malam ke-27 ya. Kalau nilai Lailatul Qadar pahalanya luar biasa. Sedekah terbaik apa yang akan diberikan yang belum pernah diberikan. Jadi pokoknya sesuatu yang baru yang akan diberikan yang kayaknya, hah, bisa nggak ya? Bisa nggak? Tapi teman-teman berani berikan sekarang. Silakan ditulis ya. Satu hal terbaik, terbaru yang belum pernah diberikan, apa yang akan diberikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Silakan ditulis. 1, 2, 3. Sedekah barang yang kita cintai atau kita sukai. Luar biasa, Kak Lili. Apalagi, silakan. Sedekah terbaik yang belum pernah diberikan, apa yang akan Anda berikan sehingga program ini kena dan wah, Tuhan akan semakin sayang pada Anda. Ayo, selain Kakak Lili, siapa yang akan sharing? Sedekah terbaik apa yang akan? Sedekah baju-baju kesayangan. Iya ya, kadang mau diberikan balik lagi. Saya kadang-kadang gitu loh. Ya, ntar ini gue pakai ini keren deh, aduh sayang. Keluar masuk keluar aja. Sedekah dagangan perhiasan luar biasa, perhiasan kuping saya. Sedekah waktu buat mama papa. Nah, itu penting banget ya. Kadang kita sedekah orang lain, mama papa itu butuh waktu. Betul. Ibu bapak sekarang ibu saya ya, beliau bahasa kasihnya waktu bersama. Sedekah tas ya, tas itu nggak akan dibawa mati, setuju banget ya. Jadi programnya bermanfaat, langsung nanti dipraktekkan ya teman-teman semua ya. Nah, karena kita akan menjadi berbagi pahala juga nih ya, memberikan yang sudah diniatin untuk pelayanan di penjara tapi masih ketunda-tunda. Sedekah berbagi. Sedekah THR nih Mbak Anis. Luar biasa, THR-nya dibagi-bagi ya. Memulai dengan yang bisa diberikan. Peduli waktu, sedekah yang bersilaturahim agar kita panjang umur. Luar biasa. Wow. Sedekah memberikan SOP Subarasi dan Utsukusi buat mama. Sedekah yang terbaik. Waduh, luar biasa. Coba Noya bacakan 3. Noya, silakan. Sedekah apa nih? Sedekah memberi. Oh, oke. Sedekah mengharapkan. 3. Cepet banget ya. Ya ampun, saya mengharapkan sedekah dari kos karena saya terhambat menjalankan AFC karena saya tidak ada modal. Oh, oke. Mana lagi nih? Sedekah untuk almarhum kedua orang tua. Ini nih kadang suka luput ya. Jadi karena orang tua sudah berpulang terus lupa gitu. Padahal yang di alam kubur tuh juga menanti loh teman-teman, sedekah dari kita. Kalau saya nih, Mbak Anis, kalau lagi habis sholat subuh nih ya, saya niat gini, ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini untuk almarhum papa saya dan almarhum suami, gitu. Karena saya yakin itu akan sampai. Amin. Kuburnya seperti itu. Apalagi nih, berbagi macam-macam kebutuhan sehari-hari karena itu mungkin lebih diperlukan untuk sekitar kita. Oke. Bagus semua Mbak Anis, aku bingung. Iya. Betul Kakak Noya, dan ini membuat teman-teman semakin bersih hatinya, semakin siap menerima rezeki dari Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Saya cuma sharing mungkin satu hal ya. Iya, makasih, jawabannya keren-keren. Nah, teman-teman, saya kemarin kan diajak ke Papua. Di sini ada teman dari Papua juga, ada Mama Dumaya. Nah, coba kita lihat dulu dong videonya Rere ini dulu kali ya. Ting tong. Nih Rere nggak mau kalah nih sama Pak JM, dia juga nyusun duit nih Re. Gimana rasanya Re? Luar biasa. Postingan gimana? Tahun kelinci, hoki banyak. Mantap. Mantap, Ibu Yohana, Ibu. gimana? Ibu Yohana? Mau ngomong apa sama Pak JM? Asik, keren. Haleluya, uang jatuh. Uang jatuh. Gimana Ibu Yohana? Kerom loh, Pak JM tanya. Sekarang Ibu Yohana luar biasa. Mantap Pak ya. Jen, saya lagi janji. Apa janjinya? Saya sudah dapat tiket terus. Terus? Terus mau dikasih apa? Mau kasih apa? Cinta. Iya, itu luar biasa ya. Salah satu yang saya lihat di Papua, antri ya, itu udah selesai aja. Kalau antri kayak kacang goreng. Sebelumnya ini kasih program Top 1% Billionaire itu Kakak Noya. Ya salah satunya itu tadi, bocoran aja ya, untuk orang-orang terkaya di dunia itu ternyata salah satu hobinya itu adalah give gitu ya. Nah itu juga pokoknya sedekah. Kemudian kenapa Cieni minder? Karena ternyata orang terkaya di dunia itu karena dia sangat menjaga badannya, jadi pola makannya dijaga. Beliau itu olahraganya ya, orang-orang terkaya di dunia itu 7 kali dalam seminggu, saudara-saudara ya. Sementara saya 2 kali seminggu, kadang-kadang masih mikir. Jadi itu makanya kenapa kok Yohanes jadi semangat sekarang ya. Kayak begitu. Nah, kemudian setelah sharing itu 1 jam tentang Top 1% Billionaire, Cieni cuma bilang, jadi ya dengan matanya melotot itu. Jadi teman-teman di Papua mau
jadi top 1% bilioner nggak mau. Nggak ada pilihan lain. Emang sih di sana udah biasa closing diamond juga sih Noi, tapi jadi lebih banyak gitu loh Noi. Kalau mau jadi top 1% bilioner, nggak ada pilihan. Paling sedikit adalah diamond, dan di sana memang luar biasa ya. Jadi diamond tuh biasa. Rata-rata itu ada yang apa namanya, segitiga diamond lah. Ada yang bilang ke saya, Mbak Anies biasa aja kali closing diamond. Kalau di sini ya kalau selain diamond ya 50 juta, kadang-kadang 60 juta, kadang-kadang 150 juta. Tapi ini teman-teman, saya mau cerita dari saya melihat ini gitu ya. Mungkin kalau kemarin Ceni bilang ini kan salah satu dari tim saya yang kuat ya di Doraemon itu. Jadi kalau Ceni lebih to the point. Jadi si Anies ini nggak dapat pairing gitu ya, tapi saya tuh belajar banyak gitu ya. Karena ya itu kan kita nggak usah ngejar-ngejar uang, karena saya percaya uang ngejar-ngejar saya gitu nah ya. Nah saya ngelihat ini gitu ya, banyak lah yang saya lihat, salah satunya itu ngantri kayak kacang goreng dan lain-lain gitu ya, banyak lah. Terus mereka baik-baik juga, makanya saya pengen dapat rezeki lagi untuk bisa kembali ya ketemu, terus memberikan tanda sayang saya kepada teman-teman di sana. Nah, pas di Papua inilah saya tuh memberanikan diri ya, me-WA Ustadz saya gitu, menanyakan, saya bilang saya mau serius di bisnis ini, kira-kira maksudnya Ustadz mau kasih nasihat nggak tentang ke saya, sebetulnya saya mau tanya gitu, tapi beliau cuma bilang Alhamdulillah Barokallah. Terus saya tanya, ada saran nggak buat saya Ustadz gitu, terus ditanya produknya apa, marketing plan-nya gimana gitu kan, kadang-kadang ada yang suka bilang haram-haram gitu ya, saya sebetulnya agak deg-degan nanti nih marketing plan gue dibilang haram apa enggak gitu ya. Ternyata Ustadz tuh jawabannya, Alhamdulillah Barakallah, insya Allah jadi bisnis istri saya. Nah, padahal saya tanya, Ustadz mungkin saya tuh zakatnya saya tambahin, atau saya disuruh zikirnya ditambah, ternyata Ustadznya bilang begitu. Nah, dari situ kemudian saya datang ke Jakarta. Nah itu teman-teman, pas di Jakarta, nah Ustadz saya ini suka bilang gini, kan komunitas saya nih, saya pengen sedekah umrohnya kan, kalau sekarang itu Alhamdulillah kami sudah bisa mengumrohkan 4 orang gitu ya. Saya pengen seminggu per orang, itu Ustadz saya ngoceh gitu melulu tuh ya. Saya yakin Ustadz saya belum ikut sih, karena beliau lagi sholat gitu ya. Terus saya suka bilang, Ustadz dari mana seminggu per orang? Jadi saya suka menafikan ucapan Ustadz saya itu. Selalu aja ngoceh. Setiap ini udah ngumrohin 2 orang dalam 1 kali event. Beliau ngoceh lagi. Saya mudah-mudahan kita semua bisa mengumrohkan 1 minggu per orang, 1 minggu per orang. Dan saya selalu bilang, dari mana Ustadz, dari mana Ustadz. Tapi ya terima kasih Kakak Riana yang udah ngajak saya ke Papua. Karena Papua ini membuat saya berani. Ya ampun, kalau bisnisnya sekenceng ini masa saya nggak berani sih. Saya mau launching sedekah umroh 1 minggu 1 orang. Deng gitu ya. Walaupun saya nggak tahu uangnya dari mana, tapi saya sangat yakin Tuhan tahu caranya, saya sangat yakin Allah tahu caranya. Pokoknya saya launching dulu aja. Nah, saya launching, saya ngumpulin orang di dalam WhatsApp grup saya, itu ajaib teman-teman. Ya, orang-orang itu nggak saya kejar lagi, datang ya, datang, dan mereka, saya mau ini dong, mau itu ya, termasuk untuk Kakak Vita tuh ya. Barusan beli untuk yang berikutnya. Termasuk Ustadz saya juga gitu ya. Jadi kayak begitu ya teman-teman, apa yang saya sharing ini karena memang saya lagi alamin, saya belajar dari Cieni, saya belajar dari Papua. Mudah-mudahan ini yang tadi saya tanya, sedekah yang belum pernah saya lakukan, yang bikin saya deg-degan, tapi saya berani lakukan, yaitu setelah saya datang dari Papua. Saya launching sedekah umroh per minggu 1 orang. 1 kali umroh itu 30 juta teman-teman. Tapi kan ini dilakukannya berjamaah. Saya bilang waktu itu ke Medan, ini gue baru datang nih dari Papua. Ini ada Mbak Eka di sini ya. Aku mau datang lagi ke Medan, tapi sekarang aku bukan jual AFC, bukan ngajak-ngajak orang juga, tapi aku punya program sedekah umroh 1 minggu per orang. Mau ikut nggak? Mau. Oh ya udah, kalau mau ikut, walaupun baru istirahat sebentar dari Papua, saya datang ke Medan. Dan di sana alhamdulillah juga ya saya punya teman-teman baru gitu ya, yang nanti kita punya program baru. Terus saya juga mendatangi sebelum ke Medan, saya ke Pematang Siantar teman-teman. Di situ cuma ada, saya punya kakak ipar ini punya adik. Saya cuma ngundang dia, tapi dia ngundang 12 orang coba di Pematang Siantar. Emang luar biasa tuh Herti dan kawan-kawan ya, di Medan sana luar biasa gitu ya. Sebetulnya saya pengen sampai Rantau Perapat ya, tapi ya karena waktu dan saya ada acara di sini, dari situ saya ke Aceh, ketemu Ustadz saya, dan kemarin Ustadz saya itu baru cerita lah, dia akan memadukan, beliau punya terapi Quran dipadukan dengan AFC, tanpa saya minta orang datang kepada saya. Jadi begitu teman-teman, pokoknya beranikan diri aja, selangkah lebih maju dari sedekah yang selama ini teman-teman punya. Saya yakin semua teman-teman itu banyak bahkan yang lebih bagus dari saya ya, tinggal dinaikin aja gitu kayak Cieni gitu ya. Pokoknya sesuai dengan apa yang pengen teman-teman berikan. Itu terakhir dari saya teman-teman. Pasti saya juga banyak salahnya ya, minta maaf.
Doanya dari saya, teman-teman semua semakin berani bersedekah, semakin ikhlas, semakin bisnisnya tambah sukses, dan semakin sukses bisnisnya di AFC, teman-teman semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak manfaatnya buat sesama. Terima kasih, dan kita akan cari 2 orang nanti yang akan mendapatkan hadiah tumbler. Tapi sebelum itu mungkin Kakak Noya boleh kasih kata penutup sebelum kita tutup sambil saya mau cari siapa ya yang akan dapat tumbler AFC dari kita, gitu. Ya teman-teman, alhamdulillah ya Mbak Anis udah sangat memberikan inspirasi banget untuk sharingnya malam ini ya tentang miracle of sedekah. Teman-teman juga semakin luas, gimana ya, semakin luas lagi ilmunya untuk berbagi sedekah kepada lingkungan sekitar ataupun yang tak tampak gitu ya. Sebenarnya teman-teman udah pada ngerti semua sih ya Mbak Anis ya, sedekahnya apa gitu ya, termasuk yang memberikan pakaian kesayangan, karena itu kan nggak mudah gitu loh, untuk mengeluarkan apa yang kita sayang itu nggak mudah. Pokoknya keren-keren banget teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat, dapat diimplementasikan, dapat dijalankan, semoga bertambah lagi keikhlasannya, bertambah lagi sedekahnya, dan dengan bersedekah, Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi. Tapi kuncinya satu, bersyukur. Karena baik sedikit maupun banyak, pandailah bersyukur. Nanti kalau sedikit bersyukur itu nanti akan Allah tambahkan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Iya. Teman-teman ya. Ini gimana Mbak Anis? Siapakah Oke, ada 3 pemenangnya? orang. Tuh, aku jadinya pengennya ngasih 3 orang ya. Jadi Kasih. pertama, tapi teman-teman ini kan saya juga manusia ya, tapi ya mungkin ini memang rezekinya beliau ya. Kalau misalnya saya punya banyak, saya kasih semua ya. Tadinya janjinya mau ngasih 2, tapi saya kasih 3. Yang pertama adalah kepada Ibu Maria Justina Ringo, karena beliau selalu on kamera juga dan juga aktif sekali di dalam Zoom ini. Luar biasa, nanti Ibu Maria bisa kasih alamat kepada Kakak Noya. Kakak Noya silahkan kirimkan nomor HP-nya ya. Nanti Ibu Maria atau Kakak Maria bisa dapat ini. Kemudian yang kedua saya berikan kepada Kakak Sri Wahyuni. Kakak Sri Wahyuni juga tadi jawabannya keren-keren dan juga on kamera. Ya, terima kasih Kakak Sri Wahyuni. Nanti bisa kirimkan kepada Kakak Noya ya. Apa alamatnya nanti kami kirimkan tumblernya. Dan satu lagi adalah kepada Kakak Vita ya, Kakak Vita di Jakarta ya. Nanti saya kirimkan alamatnya ke Kakak Noya juga, nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan berikutnya nanti saya bisa kasih lebih banyak. Dan kalau teman-teman mau tumbler nanti bisa hubungin Kakak Noya atau Kakak Agung. Kita punya tumbler yang bisa diukir namanya teman-teman. Tapi yang lainnya ya pastinya harus mengganti biaya tumbler kami ya. Tapi kalau yang 3 ini saya berikan memang tumbler AFC yang sudah ada, yang sudah ready. Nanti tinggal saya kirimkan. Kami kirimkan kepada alamatnya ya. Kalau yang lain yang pengen beli, pengen digrafir namanya, bisa hubungin Kakak Noya seperti tumblernya Kakak Noya itu ya, ada tulisannya ya. Karena kemarin saya produksi, Pak Budi Darwin dapat, Pak Niko dapat gitu ya, teman-teman dapat sebagian, tapi ada juga yang nggak dapat. Nah, begitu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Semakin banyak sedekah Anda, semakin lebih sukses di AFC, semakin bersih hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kakak Noya, Kakak Agung, dan kakak-kakak semua. Mbak Anis mau foto-foto dulu nih. Oh iya, Mbak maaf. Anis mau Foto dulu Pak Yusuf. Kita akan difoto oleh Pak Yusuf. Silakan. Baru tuh Pak Yusuf suaranya keluar biasanya. Baiklah, Open cam ya teman-teman ya. boleh nggak open video? Smile. Oke, ini ada 3 layar ya. di Senyum tempat adalah saya. sedekah. Senyum. Jadi saya akan foto sesuai dengan hitungan 1 sampai 3 aja. Setiap hitungan ganti gaya, oke? Baik, Pak, itu ada beberapa yang mau pesan tumbler, itu nanti hubungin Kakak Noya aja ya, nanti Ya, bisa betul. diberikan tumbler yang ada namanya Nomor ya. WA-nya ya, di kontak chat ya teman-teman ya. Nomor Nanti silakan HP-nya hubungi saya Kakak juga Noya. pemenang yang tadi. Silakan. Iya, nomor HP Kakak Noya kan udah ditulis ya, ditulis lagi boleh Kakak Noya. Iya. Oke, Udah. 1. Oke, lanjut. Gaya kedua, 2. Oke, lanjut. Gaya ketiga, 3. Oke, sekarang layar kedua. Layar kedua, wah layar kedua nggak ada yang buka ininya.
Ya sudah deh, Malu-malu nih. karena nggak ada yang buka videonya ya nggak usah foto, ngapain nggak ada videonya kok. Ya, begitu aja silakan Kak Noya, saya kembalikan. Iya, silakan ya teman-teman bagi yang ingin memesan dan juga tadi pemenangnya silakan hubungi nomor telepon saya ya 085885715174. Cin, Jangan jangan ada cepet, di Cin, jangan cepet-cepet, Cin. Oh Lo tulis. iya 085 885 715 174 dengan Noya NOYYA. Iya. Coba diketik nih, Cin. Aku tulisin 085. Ya, sudah. 085 885 715 174. Kalau yang mau ngechat ke Noya, infokan Noya saya yang tadi pemenangnya loh gitu ya. Tapi kalau ada yang mau pesan, infokan juga untuk pemesanan. Jadi supaya tidak rancuh. Gitu. Nanti kalau yang pesan tulis nama lengkapnya ya. Kalau tumblernya mau ditulis namanya. Alamat lengkap, nomor handphone, pokoknya semua lengkap. Jangan sampai salah alamat ya teman-teman. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kakak Noya, Kak Lavina, Kak Tina.